父亲放心，交给孩儿就是了。到底用了什么作弊的手段？未来也必定比你强。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah berbagai petualangan dilalui Kinan di hutan belantara, bahkan dia juga sempat melakukan pertarungan dengan seorang putri keluarga Pang. Hasil semua petualangan tersebut sukses dia lalui dengan cukup baik. Semua musuhnya berhasil dia kalahkan, bahkan tak sengaja Kinan memasuki sebuah gua yang di sana terdapat air spiritual yang bisa digunakan untuk berkultivasi. Dan yang lebih pentingnya lagi yaitu situasi di keluarga Qin yang sedang kacau akibat ayah Kinan yang berniat memberikan pil sebanyak 500 butir kepada anaknya. Jelas niatan tersebut membuat kegaduhan di keluarga Qin, terutama ayah dari si Cangkong yang menolaknya keras. Dia merasa patriark keluarga Qin lebih mementingkan keluarga sendiri daripada kesejahteraan keluarga Qin. Oleh karena itu, ia bahkan sampai menyarankan agar patriark keluarga Qin segera diganti alias dimakjulkan. Sontak di saat itu situasi menjadi mencekam sampai akhirnya Kinan pun datang ke dalam pertemuan keluarga Qin. Dia marah karena semua tetua malah setuju dengan usulan ayah si Cangkong yang ingin memakjulkan ayahnya. Jadinya dengan begitu marah dia pun kemudian menantang si Cangkong untuk berduel saja. Dimana jika dia menang maka semua orang tidaklah berhak untuk memakjulkan ayahnya. Alhasil tantangan tersebut pun disetujui dan dengan inilah keduanya pun bersiap dan pergi ke arena pertarungan. Semua orang menantikan pertarungan ini. Bahkan tak sedikit dari mereka yang sudah mengira jika pertarungan ini akan dimenangkan oleh si Cangkong. Itu karena mereka mengetahui kalau Kinan ini merupakan seorang sampah yang hanya berada di level 1. Suara sumbang pemakjulan dari Qintian mulai terdengar keras. Mereka yakin hari ini juga Qintian akan turun tahta dari patriark keluarga Qin. Namun meski begitu sang ayah tetaplah bangga dan percaya. Anaknya ini memiliki keberanian yang begitu besar. Dia yakin dan mulai memotivasi anaknya agar keluarga Qin tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Dengan pede, Kinan pun mengiyakannya dan meminta ayahnya agar tidak perlu khawatir, serahkan saja semuanya kepadanya. Di sisi lain, seorang tetua menyayangkan tindakan dari Kinan yang terlalu percaya diri. Itu karena mereka tahu kekuatan dari si Cangkong yang sudah berada di level keempat, sementara Kinan hanya berada di level 1. Mereka mengira sebuah hal yang mustahil jikalau Kinan mampu mengalahkannya. Di arena pertarungan, si Cangkong mulai berteriak dan meremehkan Kinan. Menurutnya pertarungan ini sudah pasti dimenangkan olehnya, jadinya dia meminta agar Kinan menyerah saja. Tapi jelas Kinan tidak terima dan dia pun meminta si Cangkong agar tidak berbasa-basi lagi dan segera bertarung. Si Cangkong tertawa keras dan langsunglah dia pun mengeluarkan kekuatannya dan mulai menerjang. Dengan pede serangannya akan dengan mudah mengalahkan Kinan, tapi semua serangannya berhasil dihindari dengan begitu mudah. Beberapa kali si Cangkong menyerangnya, Kinan ternyata mampu untuk menghindarinya. Membuat si Cangkong menjadi murka dan meningkatkan intensitas serangannya itu sampai akhirnya kedua kekuatan beradu dan keduanya pun terpental. Sontak aja situasi tersebut di luar perkiraan dari semua orang. Awalnya semua orang sudah mengira kalau si Cangkong akan mengalahkan Kinan dengan satu serangan saja. Tapi ini sudah lebih dari 5 kali serangan, tapi Kinan belumlah kalah yang bahkan di atas arena mereka berdua seperti berimbang. Semua orang sungguh kaget dengan kekuatan Kinan yang mampu mengimbangi si Cangkong. Namun salah satu tetua masih yakin dengan si Cangkong karena barusan si Cangkong belumlah mengerahkan kekuatannya.
Karena mereka yakin si Cangkong menekan kekuatannya karena takut serangannya membantai Kinan. Namun padahal si Cangkong sudah mengerahkan semua kemampuannya guys. Alhasil situasi ini pun di luar perkiraannya membuat dia pun akhirnya mengeluarkan semangat bela dirinya dan berjanji akan membantai Kinan. Segera sebuah proyeksi harimau putih pun muncul di belakangnya. Itu merupakan perwujudan dari semangat bela diri milik si Cangkong. Tetua keempat yang melihatnya, dia sungguh terkejut. Dia tak menduga ternyata si Cangkong telah mampu mengeluarkan kekuatan semangat bela dirinya. Di mana diketahui teknik ini merupakan sebuah teknik tingkat tinggi yang sangat sulit dipelajari. Para tetua lain juga mengagumi kejeniusan dari si Cangkong yang benar-benar mampu mempelajari teknik harimau putih hanya dalam waktu singkat. Bahkan Qintian begitu khawatir kepada anaknya. Dia maju seperti ingin menghentikannya, tapi ayah si Cangkong melarangnya. Menurutnya pertikaian anak muda tidak boleh diganggu oleh mereka yang sudah tua. Di dalam arena Kinan juga tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk melakukan tebasan. Seperti diketahui guys, Kinan ini sudah memiliki sebuah teknik pedang yang mengerikan. Terbukti hanya dengan satu tebasan aja kemarin dia sudah membelah gunung. Keduanya pun bersiap-siap untuk melakukan serangan. Si Cangkong meremehkan Kinan karena dia tidaklah mengeluarkan semangat bela dirinya. Dia tahu kalau Kinan ini pastinya tidak mampu mempraktekannya. Kinan bilang untuk melawan si Cangkong dia tidak perlu mengeluarkan semangat bela dirinya. Ya sudah jelas kalau saja Kinan mengeluarkannya, bahkan semua tetua juga akan ketakutan. Di mana jiwa bela diri Kinan ini merupakan yang terkuat yang adalah prajurit perang. Mendengar kata-kata Kinan, si Cangkong menjadi semakin murka. Dia merasa diremehkan oleh Kinan, jadinya ia pun tak basa-basi langsung menerjang. Keduanya maju dan Kinan mulai menebaskan pedangnya dan inilah yang akhirnya terjadi. Sesuai dugaan Mimin guys, kalau hanya satu tebasan aja si Cangkong auto terpental dan berakhir kalah. Semua orang seperti tidak percaya si Cangkong yang notabene memiliki kekuatan di level 4 ternyata kalah dengan level 1. Bahkan semangat bela diri yang barusan dipuji semua orang seketika menghilang ditebas oleh Kinan. Jelas kekuatan Kinan membuat semua orang membuka mata. Bagaimana bisa Kinan yang dianggap sampah kini telah berubah menjadi sosok yang menakutkan. Sang ayah yang melihatnya dia menjadi sangatlah bangga. Dia penasaran langsung menanyakan tingkat kekuatan Kinan saat ini. Dengan lantang Kinan telah mendapatkan sebuah pengalaman saat berada di pegunungan Linghu. Jadinya dirinya kini sudah mencapai kekuatan tubuh di tingkat keempat. Sontak saja sang ayah menjadi kaget bukan kepalang. Karena sebelum pergi ke hutan Linghu dia tahu kalau anaknya masih berada di penempaan tubuh level pertama. Tapi sekarang kekuatan Kinan telah meningkat hingga ke tingkat 4. Setelah itu Kinan pun kemudian mengatakan pada si Cangkong jika si Cangkong haruslah mengetahui jika di atas langit masih ada langit. Dia bilang kalau di masa depan si Cangkong tidak diperbolehkan untuk meremehkan orang lain. Tentu dia pun tidak terima. Sang ayah juga menuduh kalau Kinan telah mempraktekkan metode jahat untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi jelas Kinan tidaklah memperdulikannya. Meski begitu si Cangkong tetaplah pede kalau bakat dirinya masih berada di atas Kinan. Karena nanti setelah memasuki sekte Xuanling dia pasti akan mengalahkannya. Alhasil keduanya pun akhirnya pergi. Di saat yang sama Kinan bergumam kalau dirinya saat ini tidak boleh memperlihatkan semangat bela dirinya. Tentu jika diketahui orang lain maka sudah pasti dirinya akan diincar. Setelah itu Kinan pun berbalik bertanya kepada para tetua mengenai keputusan mereka saat ini. Di mana sebelumnya semua tetua bersorak-sorai untuk memakjulkan ayahnya. Dengan tidak tahu malu semua tetua pun tentu saja tidak jadi melakukannya. Bahkan mereka kini setuju jikalau Qintian memberikan sumber daya pil 500 buah kepada Kinan. Yang bahkan setelah melihat kejeniusan Kinan, salah satu tetua pun sampai-sampai mengusulkan untuk menambah pil yang diberikan kepada Kinan menjadi 1000 buah. Sang ayah tidaklah memperdulikannya dan dia pun memilih untuk mengajak Kinan mengikutinya. Namun sebelum pergi Kinan mengungkapkan kekecewaannya kepada para tetua yang sangat tidak tahu malu.
di mana pendapat mereka tentang pemakjulan ayahnya tadi seakan-akan melupakan kontribusi ayahnya yang sudah bekerja keras meningkatkan kekuatan keluarga Qin. Namun hanya karena si Cangkong yang telah memasuki sekte Xuanling, semua tetua malah memihak kepadanya yang bahkan melupakan kontribusi ayahnya. Dengan begitu, Qinan merasa malu dengan para tetua keluarga Qin yang tidak layak lagi untuk diperjuangkan. Mendengar nasihat tersebut, semua tetua terdiam, tidak ada satupun yang berbicara. Scene berpindah di keluarga Pang, terlihat ada seorang pemuda yang kini menemui patriark keluarga Pang. Dia menanyakan tindakan ayahnya yang kini menyuap seseorang untuk menghancurkan keluarga Qin. Tentu tindakan tersebut tentu saja ia lakukan karena dirinya ingin menghancurkan keluarga Qin secara menyeluruh. Mendengar itu, Bai Hang pun setuju dan bahkan dia berjanji akan membantu ayahnya dengan mengalahkan semua kandidat keluarga Qin dalam kompetisi sekte Xuanling. Mendengar itu, sang ayah pun sangatlah bangga. Dia juga menanyakan keberadaan dari Pang Su'er. Dengan pede, Bai Hang pun bilang jika Su'er sedang bersenang-senang dan dia akan segera meminta pengawalnya untuk mencari dirinya. Scene berpindah di kediaman Qinan. Di sana Paman Ti begitu malu kepada Qinan, bahkan dia meminta maaf atas tindakan sebelumnya yang meremehkannya. Qinan tentulah tidak keberatan sama sekali dan dia lebih memilih untuk segera menyerap semua pil pemberian ayahnya. Langsung aja Qinan pun mulai menyerap semua pil itu ke dalam tubuh sang prajurit perang. Sekuat apakah nanti kekuatannya guys? Secara 500 pil merupakan jumlah yang sungguh fantastis. Jika penasaran maka Mimin akan lanjutkan ceritanya di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.